Selamat datang dalam pembahasan materi kompleksitas algoritma. Dengan materi yang berjudul Implementasi Algoritma Bubble Sort pada pengurutan tinggi badan pasukan baris berbaris. Sebelum memasuki materi utama, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok yang telah menyusun video ini. Kelompok ini terdiri dari Ariel Muhammad, Nazih Arif Ardabil, Erdin Maulana, Fasya Azhar Ardiansyah, Muhammad Amir Zailan, Rizky Muhammad Aminuddin. Selanjutnya, perhatikan studi kasus berikut ini. Dalam latihan baris berbaris, komandan pasukan ingin menyusun barisan berdasarkan tinggi badan pasukan, dari yang paling rendah ke paling tinggi, agar barisan tampak rapi dan terstruktur. Berikut daftar nama dan tinggi badannya. 1. Galih 140 cm, 2. Syifa 135 cm, 3. Denny 150 cm, 4. Eko 130 cm, 5. Fajar 138 cm, dan 6. Upin 145 cm. Putaran pertama. Mendorong data terbesar ke ujung kanan dengan melakukan perbandingan dan pertukaran. Pertama kita bandingkan Galih 140 cm dengan Syifa 135 cm. Karena Galih lebih tinggi daripada Syifa, maka posisi Syifa ditukar dengan posisi Galih. Selanjutnya, kita bandingkan Galih 140 cm dengan Denny 150 cm. Karena Galih lebih pendek dari Denny, maka tidak ada pertukaran posisi. Lalu kita bandingkan Denny 150 cm dengan Eko 130 cm. Karena Denny lebih tinggi dari Eko, maka posisi Eko digantikan oleh Dani. Selanjutnya kita bandingkan Denny 150 cm dengan Fajar 138 cm. Karena Denny lebih tinggi dari Fajar, maka posisi Fajar ditukar dengan posisi Denny. Lalu kita bandingkan Denny 150 cm dengan Upin 145 cm. Karena Denny lebih tinggi dari Upin, maka posisi Upin ditukar dengan posisi Denny. Akhirnya kita mendapatkan siswa yang paling tinggi dan ditempatkan pada posisi paling kanan, atau posisi pertama. Selanjutnya, masuk ke putaran 2, untuk mendapatkan siswa yang menduduki posisi kedua. Pertama, bandingkan Syifa 135 cm dengan Galih 140 cm. Karena Syifa lebih pendek dari Galih, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Langkah kedua, bandingkan Galih 140 cm dengan Eko 130 cm. Karena Galih lebih tinggi dari Eko, maka posisi Eko ditukar dengan Galih. Langkah ketiga, bandingkan Galih 140 cm dengan Fajar 138 cm. Karena Galih lebih tinggi dari Fajar, maka posisi Fajar ditukar dengan Galih. Langkah keempat, bandingkan Galih 140 cm dengan Upin 145 cm. Karena Galih lebih pendek dari Upin, maka tidak ada pertukaran posisi. Dan Upin menempati posisi kedua. Lalu kita masuk ke putaran ketiga untuk mendapatkan data siswa yang menempati posisi ketiga. Pertama, bandingkan Syifa 135 cm dengan Eko 130 cm. Karena Syifa lebih tinggi dari Eko, maka posisi Eko ditukar dengan posisi Syifa. Langkah kedua, bandingkan Syifa 135 cm dengan Fajar 138 cm. Karena Syifa lebih pendek dari Fajar, maka tidak ada pertukaran posisi. Langkah ketiga, bandingkan Fajar 138 cm dengan Galih 140 cm. Karena Fajar lebih pendek dari Galih, maka tidak ada pertukaran posisi. Dan akhirnya kita mendapatkan Galih yang menempati posisi ketiga. Selanjutnya, kita masuk putaran 4 untuk mendapatkan siswa yang menempati posisi keempat. Pertama, bandingkan Eko 130 cm dengan Syifa 135 cm. Karena Eko lebih pendek dari Syifa, maka tidak ada pertukaran posisi. Langkah kedua, bandingkan Syifa 135 cm dengan Fajar 138 cm. Karena Syifa lebih pendek dari Fajar, maka tidak ada pertukaran posisi. Dan kita mendapatkan Fajar yang menempati posisi keempat.
Lalu kita masuk ke putaran 5. Tidak ada pertukaran posisi karena data sudah terurut dengan benar.